kejahatan yang dilakukan oleh negara. Satu, saya katakan, kenapa sih Anda selalu menyebut PMI yang mengalami masalah? Apakah karena overstay? Apakah karena dia dulu masuk secara tidak resmi, kemudian dipulangkan, kemudian PMI yang sakit, kemudian dikembalikan, PMI yang meninggal, kemudian jenazahnya dikembalikan? Kok disebut PMI bermasalah? Sobat Migran, 4 tahun lalu saya masuk pertama, itu yang saya dapatkan. Saya katakan itu tidak adil. Negara jahat kalau memberikan stempel mereka sebagai PMI bermasalah. Kalau disebut PMI bermasalah, berarti PMI sendiri yang bermasalah. Tapi kalau mereka sakit, apakah karena kesalahan PMI? Apakah sakit dikehendaki oleh PMI? Kalau mereka meninggal, apakah itu karena kesalahan PMI? Ya, kemudian PMI harus disalahkan. Ataukah karena overstay? Ataukah karena dia masuk secara tidak resmi, kemudian PMI diberikan stempel PMI bermasalah? Itu kejahatan. Sehingga di BP2MI kita rubah. PMI bermasalah menjadi PMI terkendala. Kata ter itu. Jadi kalau terkendala berarti PMI meninggal, PMI sakit, PMI ya unprocedural itu karena faktor ada penyebab yaitu pihak lain. Memangnya PMI ingin ilegal? Ya, enggak. Dia ditipu oleh kelompok sindikat. Atau juga karena ketidaktahuan bahwa yang dia lakukan adalah unprocedural atau ilegal. Negara salah dong. Kenapa nggak sosialisasi secara masif? Kenapa nggak turun ke desa-desa untuk memberikan pendidikan dan edukasi pada mereka? Sehingga di era saya semakin gencar sosialisasi sampai di kampung-kampung. Ya. Nah, kalau mereka juga akhirnya memilih, katakan tahu ini legal. Karena ternyata calo menanggung biayanya. Walaupun pinjaman. Tapi ketika ingin resmi, ya mereka harus mengeluarkan uang pribadi. Akhirnya dengan terpaksa mereka mengikuti secara ilegal karena biaya berangkat dengan cepat bisa terbang ke luar negeri, cepat bekerja dengan biaya yang ditanggung. Sehingga saya katakan, ya salah negara. Kenapa negara tidak punya kebijakan agar biaya PMI yang resmi untuk berangkat ditanggung oleh negara? Itulah yang kemudian kita sebut pembebasan biaya. Yang hingga hari ini belum bisa kita wujudkan 100% karena tentu BP2MI bukan Kementerian Keuangan yang bisa menetapkan anggaran itu. Nah, itu satu ya. Jadi PMI kita rubah stempelnya bukan lagi PMI bermasalah tapi terkendala. Jadi ada faktor lain yang menyebabkan dia mengalami masalah. Gitu. Kemudian BP2MI itu dulu selalu menggunakan istilah bisnis proses terkait dengan penempatan PMI. Saya juga marah. Kenapa saya bilang negara begitu jahat penempatan PMI dianggap bisnis? Ya, bisnis. Masa negara berbisnis dalam hal penempatan gitu? Ya, sehingga bisnis proses kita ganti dengan sebutan alur proses. Ya, nah ini hal-hal yang pelan-pelan kita rubah. Ya, pelan-pelan stigma-stigma buruk kita ganti dengan hal-hal yang baik gitu ya, sobat migran. Nah, mudah-mudahan ini perjuangan yang saya katakan tidak mudah, perjuangan yang tentu tantangannya juga ya tidak kecil ya, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Sekali lagi sobat migran, perjuangan ini mudah-mudahan bisa cepat ya kita wujudkan. Apa yang akan dilakukan setelah masalah barang-barang kiriman ini menimbulkan masalah yang berdampak dahsyat? Satu, saya katakan sekarang yang sedang saya lakukan adalah ya saya sudah berkomunikasi dengan banyak pihak untuk meminta, ayo please teman-teman akademisi, kalangan intelektual, LSM, NGO, ya mereka praktisi, yuk ngomong sama-sama, satukan kekuatan. Kemudian saya akan bertemu dengan pimpinan dan anggota Komisi 9 sebagai mitra kerja BPN untuk menyampaikan juga masalah ini. Dan pada akhirnya saya akan tentu bertemu nanti dengan Bapak Presiden, mohon izin untuk bertemu menyampaikan masalah ini dengan tuntutannya sederhana. Kiranya Permendag nomor 36 direvisi, hal khusus yang terkait, ya tentu tidak membongkar atau membatalkan itu, terkait khusus barang-barang kiriman PMI. Cukup bicara tentang pembebasan ya bea masuk barangnya, di mana PMI mendapatkan ya relaksasi pajak, biayanya lebih murah kan, barang kiriman ke barang bawaan, dan tidak membatasi barang-barang milik PMI yang akan dikirim ke Indonesia untuk keluarganya. Saya menyaksikan kok kemarin di Semarang, ya nggak ada yang harus dicurigai barang ini adalah barang untuk komersil, barang ini untuk bisnis, ya barang ini just tip, ya just tip yang dalam arti juga untuk komersil dan bisnis, nggak ada. Sehingga tidak tepat jika PMI kemudian diberikan label dan status sebagai tersangka, terdakwa sebagai ancaman serius bagi ya ekonomi produk-produk nasional. PMI itu sederhana loh, nggak ngeyel, nggak mau yang ribet-ribet. Ya tahu diri itu dalam arti bayar dengan apa? Ya kalau PMI udah banyak membantu, lo buat dong peraturan yang memudahkan gua gitu kan. PMI pasti inginnya itu. Jangan persulit gua dong, gua ini enak kerja, dihormati di negara di mana gua bekerja, kok ketika berurusan dengan negara sendiri kok jadi ribet, jadi panjang urusan, jadi sulit gitu kan.
bukan mempermudah. Sederhanakan bahasa kita, sederhanakan bahasa pekerja migran Indonesia. Nah, bahasa-bahasa sederhana ini hanya bisa dipahami, bisa masuk di kepala para penyelenggara negara, bisa masuk di hati para pejabat di Republik ini, hanya khusus kepada mereka-mereka yang memiliki hati nurani dan kemanusiaan. Karena tidak semua manusia punya rasa kemanusiaan. Jadi hanya bisa masuk, dipahami oleh manusia yang memiliki rasa kemanusiaan. Mudah-mudahan ini berhasil, Sobat Migran. Ya, dan tentu sekali lagi ini perjuangan bersama kita. Ya. Besok saya kembali ke Jakarta. Ya, insya Allah sekalipun besok juga masih libur. Ya, kita akan update terus perkembangan. Saya juga sudah minta beberapa pihak ya di Jakarta untuk bertemu, kemudian kita mendiskusikan hasil temuan-temuan saya di lapangan supaya resonansinya ini semakin meluas ya, dan frekuensinya semakin kuat ya, dan juga bagaimana konsolidasi semua pihak dan elemen ya, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk perjuangan kita. Sekali lagi Sobat Migran ya, mohon tentu ya di antara kita ini menyatu ya, di antara kita juga jangan mengambil sikap diam diri atau tidak peduli ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ya semangat kita bersama ya, semangat untuk adanya perubahan, semangat untuk mengingatkan negara ya bahwa tanpa PMI, tanpa kawan-kawan dan sobat migran, tentu ada hal yang kurang dari negara ini. Minimal kurang secara anggaran dan devisa yang disumbangkan itu. Ya, minimal angka pengangguran kalau PMI tidak berangkat bekerja masih sangat tinggi di tanah air. Jadi kenapa saya berani mengatakan PMI ini hebat? Dia membantu negara dari sisi angka pengangguran. Kalau tidak berangkat ke luar negeri, kalau peluang kerja tidak diambil, bayangkan berapa besar angka pengangguran di dalam negeri. Ya, kalau PMI tidak bekerja dengan baik, dengan kemurahan hati, ya, dia meninggalkan kampung halaman, tanah air, keluarga tercinta, kemudian gajinya disumbangkan pada negara, dan sumbangan itu digunakan untuk ya multi sektor pembangunan di tanah air ini. Luar biasa. Sehingga saatnya negara harus kita ingatkan bahwa negara ini adalah pihak yang harusnya berterima kasih kepada pekerja migran Indonesia.